Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita berada di wilayah barat Buleleng. Di mana kita akan melakukan penelusuran. Nah, kita kebetulan sih dari salah satu fans Taksu Poleng memberikan tempat untuk penelusuran karena ada spot yang katanya sih terbengkalai dan dari masyarakat sekitar katanya sering melihat sesuatu yang gaib lah atau mistis. Nah, untuk mencari tahu, kita dari tim Taksu Poleng datang ke sini sambil juga mau melakukan eksperimen Jero ya. Yaitu giliran apa nih sekarang? Nyalinya beli dede ya Enggak, belum membahas ke sana dulu. Ini apa? Mau eksperimen apa Jero? Tentang enggak tahu nanti bisa menurut situasi bisa bakar terasi kita atau yang lain lah. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana keadaan di tempat ini, mari kita lakukan penelusuran di Jero. Mungkin teman-teman bikin langsung aja kita masuk. Ini kita sudah berada di salah satu ruangan bangunan. Jadi tempat ini sebenarnya dulunya apa nih? Mau dijadikan Villa ya. Tapi sudah belum sempat beroperasi kan? Belum sempat. Sudah 12 tahun. Cuma terbengkalai sekitar 12 tahunan. Jadi bentuk bangunannya seperti ini, hanya satu ruangan kayak villa gitu. Di belakang langsung tembus ke kamar mandi. Ini terbuka nih kamar mandinya teman-teman. Jadi beli dede sama beli jarot ya. Baru kita sampai di sini belum lah istilahnya saya melihat atau ada makhluk yang menunjukkan dirinya belum ada sebenarnya. Seperti apa yang diceritakan warga sebenarnya. Mari kita lanjut aja ke bangunan sebelah ya. Memang sih dari keadaan baru yang pertama nih, bangunan pertama ini belum merasakan tanda-tanda seperti itu. Biasa aja rasanya. Kita langsung aja mungkin kita bangunan sebelah ya. Ini modelnya sih sama aja, hampir mirip semua. Cuma ini masih tapi ada yang full rusak ya. Beda gininya gini. Beda bentuk. Iya, hati-hati teman-teman, ini pecahan kaca sudah berserakan. Terus di bangunan sebenarnya sih kita bisa ke atas nih, cuma sudah kelihatan dari bawah. Yang isi tangga ya. Isi tangga. teman-teman. Ya. Ini ada sampah. Oh, tidak. Ini agak saking lamanya ada penghuni, jadi ini tanaman sudah besar ya Pak ya. Pohon intaran. Mungkin dari bangunan kedua ini mungkin gimana? Masih sama nih, cuma istilahnya kalau energinya sudah mulai ada, tetapi wujud makhluknya itu belum muncul. Belum muncul, mungkin karena auranya memang tempatnya lama tidak ditempati dia. Jadi istilahnya menimbulkanlah energi yang kurang enak lah. Bisa dibilang. Ya seperti itu. Tapi dominan yang negatifnya sini. Negatif, tetapi untuk masalah wujud makhluknya seperti apa itu belum saya lihat sih. Nanti kita lanjut aja penelusurannya teman-teman. Oke teman-teman, ini bangunannya berjajar nih. Sampai di sana tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti besok kita baru dari belakang pilanya coba lihat. Siasku. Nah, ini agak mulai lah. Enggak. Dinding. Ada sesuatu tempat yang Nah teman-teman, ini sekarang kita berada tetap di belakang bangunannya ini. Nah, jadi di belakang bangunan ini Itu langsung mungkin ini kalau kayak bakau gitu ya. Pas pasang itu air lautnya naik sampai sini nih. Jadi bisa kalau mungkin dilihat teman-teman di belakang ini kita sudah langsung terhubung sama pantai ya. Pantai. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ini kayak tembok penyangkarnya gitu. Kebetulan di sini udah nggak los gitu sama tempat. Dia lari sini. Nah, tadi lihat sosok wanita
Sosok wanita. Makhluk astral tuh. Wanita ini Oh. roh. Saya nggak lihatnya dia larinya kemana tuh belum ketemu. Oh ini teman-teman. Yes, tuh. Aku mau mulai merinding. Jadi ini udah bangunan yang ketiga kayak. Dari kayunya sih masih bagus banget dia. Nanti istilahnya kalau sampai habis bangunan ini, istilahnya makhluk astral itu belum mau istilahnya melakukan interaksi, mungkin kami akan undang menggunakan apa namanya bakar terasi ya. terasi. Karena kan banyak teman-teman yang mengatakan bahwa apabila kita Dengan membakar melakukan terasi, itu lebih akan menguatkan. mengundang makhluk astral untuk datang. Nanti coba kita lakukan. Iya, iya. Yuk, Nah, ini juga ada bangunan. ya, Oh ini lebih tertutup. Yes, tuh. Yes, tuh. Jadi menurut Jeru tadi katanya makhluk itu sosok wanita yang lari ke sini tadi. Dia larinya kesini, tapi istilahnya tidak apa namanya, Sebanyak bukan sebanyak nih, tidak seberani yang tempat-tempat yang kita pernah lakukan. Oh iya ini Oh, mungkin ini dulunya bekas mau dijadikan sepiteng mungkin ya, oh tempat pembuangan. tempat pembuangan. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi satu bangunan. Satu. Nah, biar ini kan auranya tuh beda tuh. Oh. Kayak aneh ya tuh. Sudah bekas ada. Bongkaran-bongkaran. Roh berarti itu kayak apa namanya, rohnya itu datang ke sini karena Dapur. undangan dari bangunan yang Bangunan ya benar. Dia ada. Nah juga Jeru, ini kan kita sudah menelusuri 5 bangunan ya, Bu. 6. Sebenarnya ini kan termasuk bangunan yang terbengkalai, cuma Iya. kenapa gininya tuh kurang gini gitu loh. Artinya interaksinya itu kurang banyak. Apakah karena bangunan ini Dekat pantai? lost, dekat pantai, atau juga kena sinar mataharinya tuh lost gitu loh. Ya seperti yang pertama adalah karena tempatnya tuh istilahnya kurang apa namanya kurang gelap lah. Kurang Jadi gelap makhluk ya. itu lebih suka dia gelap, lembab. Nah, itu yang paling seneng. Nah kan seperti beli katakan bahwa di saat sore hari itu ini matahari sore Semua dan pagi full ya. nih. Full. Jadi karena makhluk itu kebanyakan dia takut dengan sinar, Bli. Jadi inilah mungkin dia mencari tempat yang layak untuk dia tinggal. Pas itu malam dia baru ke sini lagi. Itu Saraswati. Coba lagi satu tempat. Itu mungkin dulunya di rencana digunakan untuk efek ini mungkin. Kalau bangunannya sudah hancur sana. Jadi bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan kiri ini lapang sekali gitu loh. Jadi dimungkinkan setiap siang hari itu pasti lost sekali kena sinar matahari itu, Mbak. Dibakar lagi. Oh, sebenarnya ini ada atapnya dulu ya. Hampir sama kayak yang bentuknya. hampir sama. Mak kayu, nah, semua bangunan sudah Jadi dibakar. teman-teman, karena istilahnya kita sudah habis mengekspor tempat ini beliau, habis mengekspor tempat ini, tetapi makhluk astralnya tidak juga mau menunjukkan. Ada tapi tidak mau menunjukkan. Tidak mau menunjukkan seperti istilahnya ada interaksi lah yang lebih mencengkam itu tidak ada. Mungkin kami akan melakukan uji coba Iya. untuk pakai rahasia dan uji nyali. Iya. Ya mungkin begitu dia.
Yuk, nanti teman-teman tolong doakan semoga Beli Dede kuat dan banyak makhluk asal datang. Mungkin kita pilih bangunan yang paling gini, Bro. Ini mungkin ini ada 1, 2, 3. Yang ini yang ada kamar mandinya kayaknya lebih enak. Nah, Nah, gitu. Om Swastiastu. Ah, betul kan? Swastiastu. wih ngurang. Waduh. Nah, dulu sih ada kuntilanak tuh. Wih, kuntilanak. Yang tadi Jero lihat tuh sosoknya kayak gimana sih tuh? Nah nanti boleh lihat bisa ada jinali lah. Oh iya. Yang jelas itu wanita, tetapi mukanya itu udah hancur. Ya serius, mukanya hancur. Ya mungkin kita pilih lokasi ini di sini. Di sini. Jarak lebih jarak mana? Kalau menurut saya di sini lebih Pas. pas. Ada sebelah lah. Kalau ceweknya tuh adanya di sana. Di sebelah. Oke. Yuk di kamar sebelah sudah ada interaksi. Teman-teman. Jelas, ngomong. Swastiastu. Jadi teman-teman di saat kami tadi mau memilih tempat antara Lagi dingin nih. tempat ini dan di sana, terus tiba-tiba di sini bunyi stop. Jadi artinya bahwa makhluk asal itu memilih di sini supaya Beli Dede di sini diam. Yuk, jadi kita di sini aja Beli Dede. Kan dari siapa tahu nanti dari sana datangnya kan lebih banyak jadinya interaksinya. Mungkin di sini aja, sini aja ya. Bakar ya. Bakar terasi sama ngambilin mungkin Beli Dede ya, nanti saya bakarin ayam sama beli jarat. Di sini aja taruh lilinnya. Yuk, Aduh. teman-teman ada lilinnya lilin. Ya. Serahnya. Bagi kok. Jadi sampai habis Apa? satu kotak ini ya. Kebetulan di tasnya ada minyak mesik Japaran loh. Yang itu. Biar lebih bagus warnanya. Ini spesial di mobil. spesial hari ini. Hari ini adalah harinya Beli Dede. Di AC coba. Di sini kayaknya Beli Dede lebih enak Beli Dede. Sini. Jadinya kan anginnya tuh nggak gini jadinya. Ya, mungkin Beli Dede bisa persiapkan ada air mungkin kasih minum nanti. Musik Japaro ini. Ini teman-teman ini saya beli di apa namanya toko parfum ya, karena katanya yang merah apa? yang merah ini Japaron, ini misi konon minyak ini minyak yang sering digunakan untuk pusaka karena akan mampu mengundang atau mengeluarkan kodam atau penghuni dari pusaka tersebut. Ya, siapa tahu nanti dari sini kan ada istilahnya magnet-magnet yang ada di sini keluar. Ya teman-teman ya. Doakan teman-teman. Ini saya taruh di tanah apa di alisnya Beli Dede? Yang lebih aman aja itu. Ya lebih aman. Kalau di alisnya gini aja, awet jadi nyampe ke rumah. Awet nanti sampai ke rumah bahaya nih. Apa? Suruh. Jangan deh. Di aset. Teleponnya itu. Berani juga. Ini buka aset. Bukan akan lima ini kan? Di Semenon Naksupolo ini namanya Japaron. Katanya ini saya baru lihat sih yang gini-gini kan. Ini kayak bawang. Lamatin aja teman-teman. Nanti ini kan bakar dikit ya. Katanya misik Japaron ini kalau dibakar dia akan mengundang Baunya tuh ya. baunya tuh dia akan mengundang. Nih, di tangannya. Ini beli cara. Nanti pakai parfum kasih istrinya beli. Ini Ada kukunya ada yang mau ini. Korek. Korek. Jadi teman-teman tolong didoakanlah semoga banyak interaksinya datang. Sekali lagi kami di sini bukan menantang, Ini sih. tapi kami ingin membuktikan kalau seandainya ini berbahaya
supaya teman-teman tidak melakukan seperti ini. Jadi kami ya beli dede lah pakai percobaan. Kertas sama dia. Beli mungkin nanti sambil gini kan bakar-bakar di sini di lilinnya ya. Sambil diam lah. Anginnya kencang kali ini. Kayaknya nggak nyala. Ya. Misiknya yang dibakar biar noleh-noleh aja gitu. Biar nggak masuk. Berarti ya harus. Beli dede mungkin agak ke belakang beli dede. Dan nggak bisa lari nanti ke belakang itu supaya lilinnya ini nggak. Baik, jadi kali ini saya dapat giliran nih untuk uji nyali di sini. Cuma seperti tadi janji kita bahwa kita akan melakukan eksperimen dengan membakar terasi itu tidak jadi karena terasinya ketinggalan nih teman-teman di mobil tadi, di kendaraan, karena tempatnya juga lumayan jauh ke tengah. Jadinya kita mengubah eksperimen kita dengan memutar lagu Lingsir Wengi, di mana Lingsir Wengi ini katanya mengundang hal-hal yang menyeramkan katanya, karena sempat populer sih. Tapi kita coba aja bagaimana artinya Lingsir Wengi itu, kepercayaannya apakah memang mitos atau fakta. Kita putar aja teman-teman. Nah itu tadi lagu Lingsir Wengi sudah selesai diputar. Udah mulai merinding. Di sebelah kiri saya nih kayak ada dengar suara lagi kayak ngini-nginiin tembok, tutup gitu.
Kalau mungkin teman-teman bisa dengar suara anjingnya tuh mulai agak rame gitu. Om Swastiastu. Tadi kayak denger suara apa namanya, pintu dibuka gitu loh. Kita putar sekali lagi.
Nah, tadi pas pemutaran lagu Lingsir Wengi yang pertama, pas pemutaran lagu sih sebenarnya nggak ada sesuatu yang apa namanya, yang terlalu bikin artinya auranya itu nggak terlalu terasa gitu. Cuma setelah selesai pemutaran itu baru ada reaksi-reaksi kayak tadi. Kayak pintu kebuka kayak gitu tadi. Kayak suara jalan. Terus langsung merinding-merinding gitu. Tapi pas pemutaran lagu nggak ada gini sih. Artinya kesan-kesan merindingnya tuh belum ada. Mungkin dicukupkan dulu teman-teman. Dulu. Swastiastu. Aduh, gimana Bli? Kita ngobrol dulu sebentar. Gimana? Ada. Jadi tadi di sebelah kiri ini kayak ada orang jalan gitu. Terus ada keluar ada suara kayak pintu kroek gitu. Jadi pas tadi muter lagu itu, pas muternya sih kayak ada suara-suara, cuma reaksi merindingnya itu setelah pemutaran. Jadi gini, di waktu Bli dengerin itu memang benar, karena baru saya keluar dari sini kan, teman-teman keluar dari sini, saya arahnya memang ke sana, kumpul di sana di pinggir pantai. Nah kemudian warga di sini melihat ada sosok lari ke sini, ke arah bangunan yang tempat Bli jual ini. Jadi kemudian untuk teman-teman, sebenarnya lagu Lingsir Wengi Bli ya. Lingsir Wengi itu adalah bukan lagu pemanggilan roh Bli. Sebenarnya itu adalah lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga sebagai renungan hidup, kemudian juga sebagai penolak bala Bli. Jadi kenapa istilahnya di saat membunyikan lagu itu banyak ada interaksi, karena makhluk asal itu bisa dikatakan dia merasa terganggu, terusik dan panas lah. Iya. Seperti itulah. Itu yang memancing mereka keluar. Dia keluar seperti itu. Jadi kan waktu kesini saya cuma lihat ada satu cewek, tapi setelah bunyi Lingsir Wengi ada beberapa. Ya bisa di Bali itu biasa kan, hal-hal seperti itu di Bali udah hal biasa lah. Seperti anak kecil dan juga makhluk-makhluk menyeramkan seperti penghuni pohon, penghuni seperti rawa-rawa, itu udah ada hal biasa. Itu istilahnya dia mendekat, mungkin bisa ditarik kesimpulan dia mendekat adalah ingin mendengarkan lagu itu untuk mendapatkan yang namanya renungan hidup lah. Suatu pencerahan, blessing seperti Bli. Karena lagu itu adalah lagu suci sebenarnya Bli. Jadi ini perlu istilahnya kita luruskan seperti itu. Lagu ini adalah bukan lagu pemanggilan makhluk asal, bukan sesat. Lagu ini adalah lagu untuk renungan hidup. Mungkin
teman-teman bisa translate apa itu arti dari kata-kata. Atau nanti kita ketemu teman-teman dari Jawa gitu Mungkin misalnya kita bisa yang sharing mau dia, sharing kita apa ilmunya. Serungi. Mungkin kita bisa Iya, iya. collab lah untuk membahas hal ini karena istilahnya ini adalah budaya Nusantara, Bli. Iya. Budaya kita yang istilahnya ya bisa dikatakan diplesetkan lah. Diplesetkan artinya itulah yang ini menjadi kemakan sinetron kelemahan kita ya. Benar. Selalu diplesetkan hal-hal Jadi leluhur kita. apa aja yang beli rasakan tadi selain itu? Yang paling kental sih merinding langsung semua. Tapi setelah lagu Lingsir Wenginya itu pas langsung lagu Lingsir Wengi itu cuma kita dengar apa namanya suara-suara kayak gitu. Jadi pas interaksinya kali yang terasa itu malah setelah selesai gitu. Iya. Setelah Soalnya kan tadi dia penasaran begitu mati kan dia mendekat loh. Seperti itu mungkin dia. Ini mungkin pas tadi lantunan itu berbunyi, ya. Jadi tidak ada interaksi apa-apa di Dede ya. Nggak cuma terdengar aja, cuma nggak ngerasa gitu loh. Artinya cuma terdengar gitu. Mungkin kita lokasinya di sini aja, apa di sebelah? Mungkin boleh. Enaknya Jero di mana nih? Boleh aja kalau interaksi yang paling kuat mungkin. paling kuat ya di sini beli bangunannya. Cocok. Ya mungkin minta tolong. Ya kita persiapkan dulu. Kita persiapkan dulu nanti kita. Baik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah penelusuran di sekitar ini. Nah, tadi Bejero sudah melakukan proses visualisasi. Ada satu sosok yang divisualisasikan oleh Bejero. Nah, jadi kan tadi Bejero sudah kan sosok wanita ini yang tadinya ya sempat kita kejar-kejar tadi itu ya. Nah, jadi nanya dulu mau beli Dede nih. Seandainya tadi pas uji nyali lihat ini sosok ini gimana? Nah, nih, kebetulan sih pas uji nyali belum melihat sosok ini, cuma takutnya itu nanti pas mau ngelihat gitu loh. Akhirnya mengantisipasi sebelum itu. Kalau abis ngeliat ini uji nyali lagi gimana? Kayaknya mungkin stop karena jamnya udah lewat. Mungkin bisa dijelaskan Bejero ini sosoknya sosok roh Ini dari roh yang istilahnya sebagai penguasa di sini beli. Di yang penguasa sini yang sering istilahnya mengganggu para nelayan, para security di pila-pila sebelah. Inilah yang karena sangat jahil beli. Jahil. Biasanya kita bawa sampan atau perahu dimatikan mesinnya seperti itu. Inilah yang mengganggu. Ini memang rohnya ini memang meninggal di sini atau gimana? Mungkin tidak bisa diungkap dia. Nggak enak sama rasanya, nanti kita bukti nggak ada beli. Iya. Berarti memang sosok ini yang tadi. Yang jelas matinya tidak wajar dan dia masih ada dendam lah istilahnya sama terutama pada cowok-cowok lah. Oh gitu. Makanya banyak istilahnya seperti cowok peminum ya yang punya tato itu yang paling sering diganggu. Tadi kita bisa narik kesimpulan masa lalunya dia seperti itu loh. Oh iya. Mungkin itu teman-teman penjelasan dari Bejero. Nah, kita tidak bisa mengungkapnya karena itu. Nah, ini pengen ditanyain juga nih Beli Jarot. Tadi pas uji nyali ini sosok ini sempat datang nggak? Sempat datang Bli. Sempat datang. Karena kan saya jauh Bli. Jauh tapi pertama saya lihat ada apa namanya bayangan putih loh. Karena ini yang sering menyerupai seperti bayangan putih. Dia terbang ke sini itu sebelah sini. Nah, itulah. Kan Bli yang merasakan di sini. Pas merinding itu mungkin. Ya, mungkin Bli. Teman-teman, mungkin itu saja tadi penjelasan Bejero mungkin tentang sosok wanita ini. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita mungkin doakan Bejero ya, agar tidak terbelenggu lagi di sini. Nah, biar tidak mengganggu juga. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan pada kali ini. Dan pada ekspedisi kali ini, tadi sudah melakukan eksperimen juga sedikit. Tadi menggunakan lagu Lingsir Wengi. Nah, pelurusan lagi Jero. Lingsir Wengi itu memang itu adalah lagu suci yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga beliau menciptakan kidung itu untuk perenungan hidup, kemudian untuk penolak bala. Jadi biasanya beliau menyanyikan, melantungkan lagu ini adalah setelah beliau melakukan yang namanya sholat tahajud. Jadi itu adalah suatu yang istilahnya bisa dikatakan ini adalah apa namanya warisan bagi teman-teman kita yang beragama Muslim. Mungkin bisa istilahnya korek lagi seperti itu. Kalau kami salah mohon koreksi kepada benar. Ya, kalau ada penjelasan lain juga kita sharing di sini aja. Baik teman-teman, mungkin cukupkan kita ekspedisi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi
lagi mungkin teman-teman jika memiliki tempat-tempat yang mungkin yang bisa kami datangi, mungkin langsung aja. Tempat angker juga istilahnya apa namanya seperti sejarah-sejarah sejarah juga, sejarah Nusantara, sejarah warisan Bali dan lain sebagainya. Mungkin langsung aja bisa langsung komen di video juga, so di IG juga bisa ya. Ya kalau mau cepat dibalas ya di IG DM ya. Iya. Baik teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ingat like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Mungkin akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.